Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran kas. Anggota kami terdiri dari Sinta, Siska Rahayu, Septian Julianto, dan Siska Malinda. Anggaran kas. Anggaran kas merupakan perkiraan arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi akhir untuk setiap periode. Penyusunan anggaran kas adalah cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan kebutuhan kas, dan menggunakan kelebihan kas secara efektif. Anggaran kas berhubungan langsung dengan anggaran lain, seperti anggaran penjualan, anggaran piutang, dan pengeluaran dan anggaran investasi. Tujuan penyusunan anggaran kas: menentukan posisi kas pada waktu yang berbeda, estimasi kemungkinan defisit atau surplus, mempersiapkan keputusan studi jangka pendek atau panjang, sebagai kebijakan utama pemberian kredit, sebagai dasar kewenangan dana anggaran yang dialokasikan, dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Jenis metode penyusunan anggaran kas: 1. Penerimaan dan pembayaran. Saldo awal kas yang sudah ditentukan sebelumnya ditambahkan dengan total penerimaan dan kemudian dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. 2. Untung dan rugi yang disesuaikan. Keuntungan disesuaikan dengan menambahkan kembali depresi, provisi, staf pekerjaan dalam penyelesaian, penerimaan modal, penurunan debitur, peningkatan kreditor, kemudian dikurangi dengan dividen, pembayaran modal, peningkatan debitur, peningkatan stok, dan penurunan kreditor. Cara menyusun anggaran kas. 1. Menghitung penerimaan kas. Secara umum penerimaan kas berasal dari 1. Penagihan piutang, 2. Penjualan tunai, 3. Penjualan aktiva tetap, 4. Penerimaan lain-lain, misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa. 2. Menghitung pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan yang berupa pengeluaran biaya-biaya, baik biaya utama atau operating, dan biaya-biaya bukan utama atau non-operating. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan perencanaan laba jangka pendek taktis dan memerlukan perencanaan terperinci atau estimasi arus kas masuk dan keluar yang secara langsung terkait dengan perencanaan laba tahunan. Anggaran kas jangka pendek biasanya ditetapkan dengan melacak berbagai aktivitas bisnis yang menghasilkan arus masuk dan arus keluar fisik. Kembalinya jejak arus masuk fisik mengarah ke arus kas keluar. Di sisi salin, kembalinya jejak berbagai arus masuk fisik mengarah pada arus kas masuk. Sumber kas masuk yang utama. 1. Hasil penjualan produk secara tunai. 2. Hasil menagih piutang dagang. 3. Pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dividen. 4. Adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai. 5. Adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain, hutang jangka pendek. 6. Penambahan modal sendiri oleh pemilik. Selanjutnya contoh penulisan anggaran kas. Buatlah anggaran kas PT Nusa Indah untuk 6 bulan pertama tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut. Pada bulan Oktober 2008, manajemen PT Nusa Indah menyusun anggaran kas perusahaan untuk tahun 2009. Sedangkan data yang dimiliki manajemen perusahaan berkaitan dengan penyusunan anggaran kas tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penjualan tunai tahun 2009 diperkirakan sebesar 400 juta per bulan. Sedangkan penjualan kredit diperkirakan sebesar 250 juta per bulan. Biasanya pelanggan akan membayar pada bulan berikutnya. Diperkirakan saldo piutang usaha pada akhir tahun 2008 sebesar 200 juta dari jumlah piutang tersebut. Diperkirakan akan dapat ditagih pada bulan Februari tahun 2009 sebanyak 60% dan sisanya akan dapat ditagih pada bulan Maret 2009. Saldo kas pada akhir bulan Desember 2008 diperkirakan sebesar 840 juta rupiah. Pembelian bahan baku langsung dianggarkan sebesar 400 juta per bulan, di mana sebesar 660% akan dibayar pada saat terjadinya transaksi dan sisanya akan dibayar pada bulan berikutnya.
Selanjutnya, pada akhir tahun 2008 diperkirakan perusahaan masih memiliki hutang usaha sebesar 400 juta rupiah, di mana sebesar 225 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Januari tahun 2009 dan sebesar 175 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Februari tahun 2009. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar 45 juta per bulan. Biaya overhead pabrik dianggarkan sebesar 50 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya depresiasi aktiva tetap sebesar 15 juta per bulan. Biaya pemasaran dianggarkan sebesar 25 juta per bulan. Biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya depresiasi aktiva tetap sebesar 8 juta per bulan. Perusahaan merencanakan akan membeli mesin pada bulan April tahun 2009 sebesar 280 juta dan pada bulan September 2007 sebesar 400 juta. Pada awal tahun 2009, diperkirakan perusahaan masih akan memiliki hutang bank yang akan jatuh tempo pada tahun 2009 sebesar 520 juta atau termasuk bunga, di mana sebesar 260 juta akan dibayar pada bulan April tahun 2009 dan sebesar sisanya akan dibayar pada bulan Mei 2009. Perusahaan merencanakan akan membayar pajak pada bulan Maret 2009 sebesar 62 juta. Diharapkan Bank Danamon akan memberikan kredit modal kerja sebesar 700 juta pada akhir bulan Maret 2009 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 24% per tahun dan bunga akan dibayarkan setiap bulan mulai bulan Mei 2009. Perusahaan merencanakan menjual 4 unit kendaraan pick-up yang dimilikinya dengan taksiran harga jual sebesar 35 juta per unit. Diperkirakan seluruh mobil tersebut akan dapat terjual pada bulan Februari 2009 dan akan mengganti kendaraan yang telah dijual tersebut. Perusahaan merencanakan akan membeli secara tunai sebanyak 5 kendaraan baru sebesar seharga 80 juta per unit pada bulan Februari 2009. Berikut penyelesaian penulisan anggaran kas dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Terima kasih.